Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Berjumpa lagi bersama saya Alaika Muhammad dalam program NU Mendunia. Tetap setia dalam channel AMTV. Pemirsa yang ada di rumah, kita mengetahui bahwasanya Konsulat Jenderal RI di Mumbai, India, Agus Prihatin Saptono menyebut penanganan kasus COVID-19 di negara yang dipimpin Narendra Modi sebenarnya cukup baik. India mampu menekan angka penularan COVID-19 sepanjang tahun 2020. Angka tertinggi kasus harian pada tahun itu terjadi pada 6 September yang tercatat 95.750 pasien. India bisa dibilang sudah cukup sukses mengendalikan pandemi COVID-19 sejak tahun lalu dari Maret 2020 hingga akhir Desember 2020. Kata Agus saat mengikuti diskusi yang disiarkan akun BNPB Indonesia di YouTube Rabu 19 Mei. Namun, kata dia, India mengeluarkan kebijakan relaksasi dan pelonggaran protokol kesehatan dengan niat awal memulihkan perekonomian yang terdampak pandemi pada awal 2021. Pelonggaran itu yang kemudian memunculkan kegiatan keagamaan seperti penyucian diri di Sungai Gangga, India, dan kampanye politik. Terjadilah pengumpulan massa, ujar Agus. Ex-Kepala Biro Kerjasama Kementerian Perhubungan itu mengatakan jumlah angka penularan COVID-19 di India pun meningkat tajam pada Maret dan April 2021, menyusul kebijakan pelonggaran. Puncaknya terjadi pada 22 April dengan kasus harian mencapai 412.231 pasien. Kini jumlah penularan di India kembali menurun tajam. Bahkan angka kesembuhan pasien COVID-19 cukup tinggi pada Mei 2021. Jadi yang sembuh puncaknya pada 11 Mei 2021 mencapai 422.000, kata Agus. Pemirsa yang ada di rumah, saya tidak sendirian di sini, saya ditemani narasumber sekaligus Ketua PCI NU India, yakni Gus Ahmad Mujtaba. Selamat sore Gus. Assalamualaikum. Selamat malam waktu India Gus. Oh, malam waktu India. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Gus. Ternyata saya lupa juga ini beda waktu juga ya, ternyata di India sama Indonesia. Saya kira sama-sama di Indonesia. Mohon maaf Gus. Gimana kabarnya Gus di sana? Baik Gus. Alhamdulillah sejauh ini kabar kami baik-baik saja. Alhamdulillah. Teman PCI India. Ya. Juga alhamdulillah kabar teman-teman PCI India semuanya baik meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Ya. Mudah-mudahan nahdliyin yang ada di India semuanya sehat Gus ya. Tidak Amin. ada korban. Gus. Siap. Insya Allah mudah-mudahan. Amin. Kita sama-sama berdoa di Indonesia selamat, di India selamat. Nahdliyin yang ada di India pulang di Indonesia juga selamat Gus. Amin, amin. Ngomong-ngomong tentang tragedi tsunami COVID yang ada di India, pasca ada banyaknya kelonggaran dan kerumunan, baik itu ritual penyucian diri bagi umat Hindu di India, hingga bahkan kampanye politikus ya, sehingga melonjaknya angka COVID-19 di India waktu itu dekat-dekat ini ya Gus ya. Bagaimana sih Gus sebenarnya Gus penanganan COVID-19 di India? Baik, sebetulnya penanganan pemerintah sejak lockdown pada tahun 2020 yang lalu, alhamdulillah melalui Menteri Kesehatan itu sudah cukup bagus, yakni dengan lockdown total. Mungkin kalau di Indonesia hanya sekedar social distance, akan tetapi di India itu pemerintah melakukan lockdown secara total, dan pada tahun awal penanganan COVID-19 itu cukup baik dan sangat bagus sekali. Itu terbukti pada bulan Desember, Januari, itu pemerintah sudah mengumumkan melalui Menteri Kesehatan bahwa India sebentar lagi akan corona akan terselesaikan, dan juga terbukti sudah lebih dari 100,2 juta lebih masyarakat India itu sudah divaksin oleh pemerintah. Dan alhamdulillah pada waktu itu penurunan istilahnya kesembuhan COVID-19 itu sangat drastis sekali.
Jadi cukup baik sekali, dan alhamdulillah pada waktu itu kami selaku warga PJI India turut senang, dan juga teman-teman PP India senang sekali dengan manajemen pemerintah dalam menyelesaikan persoalan COVID-19 di India. Akan tetapi pada bulan Februari Maret itu karena masyarakat India sudah merasa aman, sudah ada harapan baru bahwa sebentar lagi corona ini akan selesai. Dan pada waktu itu ada istilahnya acara keagamaan yang menurut orang India itu begitu sakral. Mungkin kalau di Indonesia adalah Idul Fitrinya. Idul Fitri. Jadi, ya betul. Sehingga pada waktu itu masyarakat di India dari berbagai state, dari berbagai negara bagian, kalau di Indonesia provinsi, Gus, tapi kalau di India negara bagian, hadir ke Sungai Gangga merayakan festival itu, keagamaan itu di Sungai Gangga, sehingga tidak ada prokes, tidak ada social distance, jangankan pakai masker, itu bersama-sama ngumpul dalam satu sungai, kemudian mungkin seperti pertandingan sepak bola seperti itulah. Setelah pasca perayaan festival di Sungai Gangga itu, tiba-tiba kasusnya meledak lagi. Dan rata-rata masyarakat yang merayakan itu yang sudah divaksin. Yang sudah divaksin. Apakah ada ini, Gus? Mohon maaf saya tanya, apakah ketika peserta atau jamaah Hindu itu yang sedang merayakan euforia spiritual di Sungai Gangga itu, apakah juga yang sudah divaksin, apakah juga sudah ada korban di situ, Gus? Atau malah dia yang sudah divaksin, walaupun positif corona tidak masalah, dan terkena ada imbasnya di masyarakat lain yang tidak mengikuti, seperti itu? Sebenarnya secara umum ya, Gus, karena ini tidak ada aturan, Gus. Mungkin karena sudah merasa lebih muslim, Gus. Kebanyakan itu banyak yang sembuh, Gus. Baik yang tidak kena bukan mantan COVID seperti itu, maupun yang sudah pernah positif COVID lalu sembuh, dan juga masyarakat yang divaksin. Kalau secara umum memang rata-rata tidak ada yang kena. Cuman karena itu adalah umum, jadi karena di ini kan ada istilah kasta seperti itu, semua kasta masuk semua itu bersama-sama. Jadi tidak ada yang tahu, Gus, karena tidak ada prokes waktu itu, tidak ada prokes. Jadi yang kena, yang nggak kena nggak tahu, yang penting ngumpul semuanya di situ bersama-sama. Dan setelah itu kemudian baru meledak di bulan Februari Maret itu sudah normalisasi, Gus. Artinya seperti kereta, kemudian penerbangan domestik itu sudah biasa, normal kembali. Dan khususnya kami di negara bagian Maharashtra di Mumbai itu, karena populasi terbesar di India, untuk saat ini data yang kami dapatkan itu 100 juta yang terpapar COVID. Ingin kami sampaikan, Gus, bahwa di Mumbai ini adalah kota industri. Jadi pusat perekonomian negara India. Meskipun ibu kota Delhi, akan tetapi jumlah penduduk terbesar itu ada di Mumbai. Selain itu, Mumbai juga termasuk kota industri film Bollywood. Film terbesar di dunia setelah Hollywood itu tempatnya juga di Mumbai. Berarti dekat sama Shah Rukh Khan, dekat sama Fardhan Khan gitu ya? Betul. Seluruh aktor Bollywood, karena mostly adalah Muslim, Shah Rukh Khan, Salman Khan, itu base-nya di Mumbai semua. Lantas, Gus, bagaimana konsulat jenderal atau kedutaan Indonesia yang ada di India ketika melihat terjadinya tsunami COVID-19 itu, Gus? Apakah ada kebijakan atau bahkan dari PCINU sendiri, dari Gus Ahmad Mujtaba mengeluarkan surat edaran kepada Nahdliyin yang ada di sana, Gus? Bagaimana itu, Gus? Alhamdulillah untuk perwakilan RI, khususnya KBRI maupun KJRI, alhamdulillah setiap waktu kami intensif melakukan komunikasi, koordinasi
baik itu WNI, PPI maupun PJINU. Jadi kami dicukupkan kepada KBRI dan KJRI. Tetap beliau baik KBRI maupun KJRI terus menghimbau WNI khususnya PPI dan juga PJNU untuk tetap menjaga protokol kesehatan menurut kebijakan negara masing-masing. Baik. Lalu ngomong-ngomong ini Gus, ada informasi yang kita dapat bahwasanya pemerintah India beralih ke metode yang lebih murah dan lebih cepat. Itu metode lebih murah, lebih cepat dalam penanganan COVID itu yang seperti apa, Gus? Atau hanya lockdown atau seperti apa gitu, Gus? Sebenarnya karena di India juga memproduksi vaksin sendiri, Gus. Jadi ada dua lembaga yang memproduksi vaksin sendiri, sehingga untuk itu lebih murah, Gus. Mungkin kalau di Indonesia kan ngambil dari luar negeri, impor, iya. Iya, pemerintah lebih percaya kepada produk luar negeri daripada produk lokal dalam negeri, sehingga upaya yang dilakukan pemerintah di India ini lebih murah, Gus, karena produk anak bangsa sendiri. Oke. Berarti yang perlu digarisbawahi itu karena produk lokal itu yang menyebabkan ada percepatan vaksin. Lantas mengenai diaspora yang ada di India, Gus, khususnya PJNU, apakah juga mendapatkan fasilitas vaksin dari India itu sendiri, Gus? Alhamdulillah untuk di sini ada dua pilihan, itu bisa mendaftar asalkan ada paspor dan visa, Gus. Gratis, Gus, ya? Kami alhamdulillah kan dapat beasiswa dari pemerintah India untuk belajar di India selama 2 tahun. Kami kan dihubungi oleh pihak yang memberikan dana, yang mensponsori beasiswa saya dari pihak ICCR itu untuk segera mendaftar ke pemerintah setempat untuk vaksin. Akan tetapi kami masih belum siap, Gus. Artinya saya menyampaikan bahwa insya Allah saya nanti akan daftar lewat perwakilan RI, baik itu KBRI maupun KJRI. Mungkin kalau kami pribadi di Mumbai itu lewat KJRI. KJRI. Siap. Berarti hari ini bisa diaspora khususnya Nahdien yang ada di India masih banyak yang belum melakukan vaksin ya, Gus, ya? Betul. Sebenarnya banyak faktor, Gus. Pertama karena faktor takut. Teman-teman biasanya kan ya sudah, saya siap sehat, yang penting saya minum vitamin, jaga pola makan, olahraga. Jadi teman-teman lebih kepada menjaga pola makan aja. Kalau yang divaksin setahu saya masih lingkup perwakilan RI, KBRI dan KJRI itu pun staf-stafnya. Kalau sejauh ini untuk teman-teman PPI masih belum ada, Gus. Belum ada. Berarti kemarin waktu Idul Fitri dan halal bihalal di rumah saja, Gus, di sana. Betul. Sudah 2 tahun, Gus. Jadi alhamdulillah udah 2 tahun saya lebaran itu dalam kondisi lockdown. Cuman yang pernah lebaran bersama di tahun lalu 2019 itu Idul Adha. Idul Adha itu masih belum lockdown. Karena saya sampai di India itu pada 4 Juli dan Agustus itu Idul Adha di India. Jadi alhamdulillah kami sempat merayakan bersama-sama keluarga besar WNI yang ada di wilayah kerja Mumbai. Sempat merayakan bersama. Siap. Berarti perayaannya itu bersama-sama PPI dan kedutaan kedutaan Indonesia untuk India itu, Gus, ya? Iya, betul. Sebenarnya kita boleh milih, Gus, apa mau berkumpul dengan masyarakat India di masjid kalau sebelum lockdown, atau kita mau kumpul dengan masyarakat Indonesia di KBRI ataupun KJRI, Gus. Jadi tinggal kita milih. Dan pada waktu itu karena kami diminta oleh Bapak Konsul Jenderal untuk jadi khotib pada waktu itu, jadi kami lebarannya di Gus, di KJRI. Dan memang ada rencana awal KJRI. Iya, KJRI Mumbai. Ada rencana sih untuk lebaran selanjutnya nanti mungkin saya ingin lebaran bersama masyarakat India. Tapi sayangnya lockdown. Sudah virus corona datang pas itu tahun 2020. Itu yang paling parah memang tahun 2020. Karena lockdownnya total, Gus. Susah sekali. Benar.
Saya lihat di beberapa channel media, wah sangat keras sekali India untuk melaksanakan lockdown. Bahkan orang keluar sedikit saja dipukul gitu, Gus ya. Itu semua diterapkan Iya, di seluruh dan India, Gus ya. semuanya sendiri kan sholat Jumat, Gus. Jadi karena sosialisasi pemerintah kan belum menyeluruh, akhirnya banyak sebagian masyarakat Muslim sholat Jumat. Jadi habis sholat Jumat itu sudah ditunggu oleh polisi di gerbang, itu semuanya dipukul semua. Mungkin di Indonesia viral ya di beberapa media seperti itu sempat terjadi. Iya, iya, viral ini. Siap. Lantas kegiatan rapid test atau tes antigen di sana, lalu bagaimana itu, Gus? Sampai sekarang apakah masih berjalan atau bagaimana hari ini, Gus? Tetap, Gus, tetap. Sebetulnya pada bulan Februari Maret itu yang terkena itu sudah banyak, Gus. Sejak normalisasi, dan pada waktu itu memang prediksi saya betul. Waktu itu saya berprediksi karena di Mumbai kan mayoritas masyarakat India itu menggunakan transportasi kereta lokal. Karena di sini kan populasinya besar, Gus. Ya, Gus. Jadi ketika naik kereta itu desak-desakan, jangankan social distance, kita itu kena injak sampai berdekatan, mungkin kalau bahasa kasarnya kayak beras dalam karung. Itu nggak pernah terpublish. Iya. Jadi apa namanya? Siap. Jadi dari saking banyaknya masyarakat dan saking besarnya populasi di Mumbai itu, saya berpikir ini kemungkinan lagi akan meledak lagi kasus corona kalau seperti ini. Sudah kan masyarakat udah nggak pakai masker, kemudian juga jangankan social distance, pakai masker tidak, dempet-dempetan sudah. Betul, ternyata pada Maret itu karena di Sungai Gangga meledak, akhirnya di Mumbai secara massal melakukan swab, dan itu langsung drastis. Sebetulnya sudah banyak yang terkena karena tidak ketahuan. Nah, melalui swab secara massal itu baru ketahuan ini positif, lalu rumah sakit sudah overload seperti itu. Tidak muat lagi. Iya, saya melihat bahkan tempat parkir dibuat untuk kremasi juga gitu, Gus ya. Itu benar, Gus ya? Betul. Dan kemarin ada sebagian juga yang sampai dibuang ke sungai, Gus, karena faktor ekonomi. Iya, tidak bisa melakukan kremasi itu ya. Betul. Jadi untuk kremasi itu membutuhkan biaya sekitar 5.000 rupiah, kurang lebih 1 juta lah kalau uang itu. Sementara masyarakat kan di India ini kelasnya beda-beda. Ada yang memang kelas bawah, artinya ekonomi kurang mampu. Tapi alhamdulillah tindakan tersebut sudah diketahui oleh pemerintah, dan saat ini pemerintah berupaya untuk membantu masyarakat yang kurang mampu untuk dikremasi. Betul, beberapa waktu yang lalu banyak yang dibuang ke sungai seperti itu. Sekarang polisi sudah berpatroli, jadi masyarakat yang melakukan itu nanti ada sanksi khusus dari pemerintah. Karena melaksanakan karena meninggalnya orang India itu nggak bisa dikubur kayak di Indonesia, mayoritasnya Hindu itu yang akhirnya jadi problem. Apakah juga ada kemungkinan, Gus, yang ada di berita-berita yang lain, media-media yang lain, yang akhirnya kehabisan oksigen itu juga bukan hanya karena corona, karena polusi dari kremasi itu sendiri, Gus? Sebenarnya yang kami tahu ya, Gus, ya, dari pemerintah informasi. Sebenarnya nggak kalau polusi tidak, Gus, tapi lebih sebenarnya corona. Dan oksigennya itu memang terbatas sekali, dan alhamdulillah untuk India, masyarakat India itu kami dapat bantuan juga dari pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi, juga dari Arab Saudi, kemudian juga dari Amerika, sudah banyak yang. Sebenarnya kalau misalnya kekurangan oksigen karena faktor polusi, kurang betul sebenarnya, Gus. Oke. Yang sebetulnya sebetulnya lebih pasnya itu karena corona. Tidak ada hubungannya sih polusi dengan kekurangan oksigen. Memang betul di India populasinya memang kurang baik. Jadi kayak apalagi di Mumbai ya, kota industri. Berjubel. Betul. Jadi udara itu kayak debu semua. Jadi kalau di sini mobil itu paling kalau habis dicuci 1 hari itu sudah kotor lagi. Pagi dicuci, sorenya udah kotor.
3 hari udah kayak mandi debu. Gitu. Iya, Memang populasinya. Eh, mengenai tentang vaksin ini Gus, karena pasca ada tragedi tsunami corona itu Gus, bahkan yang sudah di mana Sungai Gangga ataupun bahkan eh, kerumunan itu banyak yang sudah vaksin. Apakah pemerintah India sendiri akan melakukan vaksin lagi Gus untuk eh, tahap selanjutnya meskipun sudah mendapatkan 2 dosis gitu Gus? Tentu Gus, pemerintah terus melakukan upaya vaksinasi kepada masyarakat India dan pada bulan Maret kemarin itu sudah kurang lebih 105 juta masyarakat yang sudah divaksin. Mungkin saat ini untuk datanya belum kami update, mungkin sudah hampir 110 juta yang divaksin. Dan 100. saat ini ya yang menurut data itu terbaru sudah 30 juta masyarakat India yang terdampak COVID-19. Berarti ada pengulangan vaksin lagi Gus ya? Betul, betul. Kalau vaksin terus diproduksi, Gus. Jadi untuk memproteksi masyarakat untuk kepala. Lalu mengenai yang tadi di Mumbai bahkan di tempat-tempat umum Pak, atau stasiun atau di mana gitu ya, itu yang karena melihat populasi masyarakat India itu sangat fantastis sekali. Lantas setelah kejadian ini ada evaluasi pastinya. Bagaimana penerapan mengenai social distancing selanjutnya ini, Gus? Ya, untuk saat ini pemerintah tetap memperpanjang apa istilahnya restriction, pembatasan waktu gitu, waktu beraktivitas. Seperti yang kami sampaikan di awal tadi, Gus, bahwa masyarakat khususnya di negara bagian Maharashtra itu diperbolehkan beraktivitas dari jam 7 pagi sampai jam 12. Setelah itu masyarakat itu wajib menutup semua toko, kemudian restoran, kemudian juga mal-mal, semua. Jadi itu salah satu upaya pemerintah negara bagian Maharashtra untuk mencegah tersebarnya COVID-19. Dan biasanya setiap negara bagian itu punya kebijakan tersendiri. Kebijakan di Mumbai dengan di Delhi itu beda, Gus. Oh, ada otonomi gitu ya, Gus ya? Ini yang paling banyak di mana? Di klasifikasi, Gus. Jadi mungkin yang paling banyak itu sesuai dengan warna zona gitu ya? Lebih banyak. Iya, karena di Mumbai ini kan kasusnya terbanyak, yang terinfeksi kembali itu banyak. Delhi nomor 2, ibu kota Delhi nomor 2. Oke. Nomor 1 tetap di Mumbai. Peringkat 1 ini. Peringkat 1. Berarti karena memang populasinya besar. Berarti Gus Mujitaba ini peringkat 1 ini ya, juara ini ya, angkat piala di sini. Juara corona. Juara corona. Iya, karena memang juga populasinya juga terbesar itu. Populasinya terbesar. Dan di Mumbai ini orang India itu menyebutnya City of Dreams, jadi kota harapan. Jadi Mumbai ini adalah tempat atau kota untuk mengadu nasib. Kalau di Indonesia mungkin Jakarta. Jakarta jadi gitu ya. Iya, yang Delhi kerjanya di Mumbai, yang Kerala kerjanya di Mumbai, yang Uttar Pradesh perginya ke Mumbai. Jadi mereka itu rata-rata banyak yang ke Mumbai untuk mengadu nasib. Misalkan kalau Mumbai ini ada di Jakarta, ada di Indonesia, mungkin kalau hari raya Lebaran seperti gitu ya. Betul. Siap. Gus Mujitaba, mengenai tentang COVID yang baru di India, bagaimana mengenai isu tersebut di India? Apakah masyarakat juga ada yang mengalami ketakutan atau bahkan pemerintah menyikapi itu bagaimana? Beberapa waktu yang lalu informasi yang kami dapatkan dari pemerintah India itu memang betul ada varian baru dan itu lebih cepat, Gus. Artinya penularannya lebih cepat dari varian yang pertama.
Itu pertama terjadi di UK, di Inggris, kemudian itu lebih cepat, tentu ya masyarakat, karena pemerintah terus secara intensif mensosialisasikan kepada masyarakat. Itu ada ketakutan memang, Gus. Ada ketakutan bahwa varian baru ini cukup berbahaya dan itu penularannya itu cepat, Gus. Lebih cepat dari varian yang pertama. Kalau tentang kebahayaan, lebih berbahaya yang awal atau yang varian baru ini, Gus? Yang baru, Gus, karena cepat. Lebih mematikan. Lebih mematikan dan lebih cepat gitu. Karena mungkin kalau bahasa medisnya sudah kenal gitu dengan tubuh manusia, mana yang perlu diserang gitu ya. Mungkin kalau tahap awal masih adaptasi gitu. Oke. Yang kami dapatkan kemarin itu di UK, kemudian baru-baru ini di Afrika Selatan. Itulah sebabnya beberapa waktu yang lalu untuk flight dari UK ke Mumbai maupun ke Delhi itu di stop, Gus. Karena untuk trafiknya cukup tinggi penerbangan dari UK ke India, karena rata-rata kan banyak masyarakat India itu yang kerja di UK, ada yang kuliah di UK, itu cukup banyak. Karena di sini juga mantan jajahan Inggris. Iya, benar. Dan banyak peninggalan Inggris itu di Mumbai. Bangunan-bangunan itu mirip-mirip Inggris. Kayak di bangunan-bangunan kota tua gitu ya. Betul, ada Gateway, kemudian CST. Biasanya kalau film-film Bollywood suka syutingnya di depan Gateway maupun CST. Oke, siap. Mengenai tentang kondisi saat ini, Gus, apakah masih harap-harap cemas atau seperti apa, Gus? Atau masih sama seperti yang di video-video sudah tersebar di Indonesia itu, Gus? Sebenarnya untuk saat ini masyarakat, kalau secara umum ya, Gus, sebenarnya masyarakat lebih takut tidak makan daripada corona. Ini secara umum ya, Gus. Secara umum saya mengatakan. Yeah. Kenapa? Karena yang namanya virus ini kan nggak kelihatan, Gus. Apakah saya akan kena atau tidak? Gitu. Kita kan berspekulasi. Tapi tetap kita mawas diri, tetap menjaga kesehatan, kemudian juga mengikuti protokol pemerintah seperti itu. Tapi ya sejauh ini yang kami ketahui itu masyarakat lebih takut tidak makan, Gus, daripada corona seperti itu. Iya. Ada isu lockdown, itu masyarakat sudah kalang kabut. Karena mayoritas mereka itu menggantungkan kepada gaji harian, karena di India ini ada gaji harian, ada gaji bulanan, Gus. Nah, pada tahun pertama itu ketika lockdown, itu masyarakat itu ada yang pulang ke kampung halaman itu jalan kaki, Gus. Ada yang ditempuh 1 minggu, ada yang 3 hari. Ini nggak pernah terpublish di media sebenarnya. Bisa dibayangkan. Kalau mereka tidak pulang, tetap di Mumbai, mereka makan apa kan seperti itu? Karena di India itu setiap harinya pasti ada orang mati, Gus. Setiap hari itu pasti ada orang mati. Meskipun di luar COVID itu ya? Meskipun di luar COVID. Sebelum COVID pun pasti ada. Karena miliaran, Gus, bukan jutaan. Di India ini miliaran. Jadi populasi terbesar ini nomor 2, Gus, setelah Cina. Pertama kan Cina, kemudian India, benar. keempat Indonesia. Benar. Iya. Setiap hari ada yang mati. Berarti tukang kayu ini laris terus ini, Gus. Iya, setiap hari ada yang lahir, ada yang mati, ada yang lahir, ada yang mati. Itu pasti sudah. Lantas mengenai karena belum pasti rumah sakit itu bahkan ada yang kewalahan gitu, Gus ya. Nah, betul. Pelayanan penanganannya itu seperti apa, Gus? Kalau pemerintah itu, ya. Tetap, Gus, melakukan upaya yang terbaik. Tapi karena kita kan tahu ya, Gus, jangankan di India, di Indonesia saja yang populasinya tidak sebesar India masih overload seperti itu, apalagi di India dengan jumlah populasi yang sangat besar, kemudian juga rumah sakit yang kurang maksimal, dan juga dokter tim medis Satgas itu tidak begitu mencukupi. Pertama memang kewalahan, Gus, sangat kewalahan. Sampai itu terjadi beberapa waktu yang lalu di Delhi, ketika diwawancara oleh media internasional, CNN itu di Amerika, mereka mengatakan, I don't know what government doing, maybe they are sleeping. Jadi mereka dari saking keselnya itu, Gus. Saya tidak tahu apa yang pemerintah lakukan, apakah mereka tidur atau tidak. Dari saking keselnya, sebenarnya tidak seperti itu. Pemerintah melakukan upaya, tapi karena sudah tidak muat, Gus. Jadi sampai ada yang di luar,
ada yang sampai oksigennya gantian, gitu. Itu terjadi. Oke. Karena pada waktu Sampai itu di kendaraan ya Gus ya? betul, ada yang sampai berjatuhan dari riksa. Itu riksa kalau di Indonesia mungkin kayak bajai gitu Gus. Itu banyak sekali Iya, iya.